nama saya Fidelia Dubra dari tingkat 2A, mahasiswa dari STIK Stella Maris Makassar, tahun akademik 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit infeksi jantung, akibat atau dampak negatif bila mengalami penyakit infeksi jantung, serta saran dan tips untuk masyarakat agar dapat mencegah penyakit infeksi jantung. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian infeksi jantung. Infeksi jantung atau endokarditis adalah infeksi yang menyerang endokardium, yakni lapisan dalam ruang jantung atau katup jantung. Lapisan jantung ini berfungsi untuk mengumpulkan darah dan memompa darah dan mengatur sel-sel otot untuk memberikan reaksi terhadap rangsangan. Infeksi pada jantung ini bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, atau parasit atau kuman lainnya yang berawal dari mulut dan menyebar ke darah hingga akhirnya sampai ke area jantung. Pada umumnya, infeksi jantung tergolong jarang dan tidak menyerang seseorang dengan jantung yang sehat. Akan tetapi, penyakit ini rentan terjadi pada individu dengan kondisi tertentu. Misalnya, pada jenis penyakit jantung bawaan. Seperti penderita penyakit jantung bawaan ini penderita kardiomiopati dan seseorang dengan katup jantung prostetik. Infeksi ini berawal dari area tubuh lain yang memasuki aliran darah dan mengalir ke jantung. Kuman tersebut cenderung menempel di permukaan lapisan jantung yang kasar. Contohnya pada orang yang kondisi jantungnya bermasalah atau mengalami peradangan. Kuman yang menempel inilah yang akhirnya jadi penyebab infeksi jantung. Meskipun begitu, infeksi juga bisa menyerang orang yang kondisi jantungnya sehat. Tubuh seharusnya memerintah sistem kekebalan tubuh untuk menghancurkan kuman. Kuman tersebut akan mati, mengalir bersama darah dan melewati jantung tanpa menimbulkan masalah. Akan tetapi beberapa kuman yang membandel tetap hidup, mengalir ke dalam darah dan menimbulkan infeksi pada jantung. Kuman yang cenderung menimbulkan infeksi ini umumnya hidup di mulut, tenggorokan atau kulit dan usus. Gejala infeksi jantung ini dapat muncul serta tiba-tiba dan parah atau ringan. Ini bergantung dengan kuman apa yang menyebabkan infeksi dan masalah jantung yang sebelumnya Anda miliki. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang akibat atau dampak negatif jika mengalami infeksi jantung. Akibatnya, bisa saja penginapnya mengalami gagal jantung atau detak jantung tidak teratur yang disebut aritmia. Dan infeksi jantung dapat menyebabkan kardiomiopati. Saat seseorang terkena infeksi jantung, beberapa jenis gejala yang dirasakannya adalah mengalami gejala mirip flu, seperti demam, kedinginan, dan tubuh menggigil. Tubuh lelah disertai nyeri sendi dan nyeri otot atau mialgia, sesak nafas, dan nyeri pada dada, serta pergelangan tangan atau pergelangan kaki
membengkak, tubuh berkeringat, di malam hari terdengarnya bunyi jantung karena darah mengalir deras ke jantung. Setiap orang bisa mengalami gejala dan intensitas yang berbeda-beda. Beberapa orang juga bisa mengalami gejala lain yang tidak disebutkan. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan saran dan tips masyarakat agar dapat mencegah terjadinya infeksi jantung. Yang pertama, yaitu menghentikan kebiasaan merokok. Hal ini karena zat beracun pada rokok dapat merusak pembuluh darah jantung, sehingga lama-kelamaan aliran darah pada jantung menjadi terganggu. Akibatnya, fungsi jantung juga akan terganggu karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara rutin. Aktif secara fisik atau rutin olahraga dapat mengurangi risiko penyakit infeksi jantung. Sempatkan waktu untuk berolahraga sekitar 20-30 menit setiap harinya, karena manfaatnya ini sangat baik untuk kesehatan jantung. Pilihlah olahraga yang bisa berupa jalan kaki, jogging, berenang, atau sekedar naik turun tangga. Yang ketiga, mengonsumsi ikan. Mengonsumsi makanan yang mengandung asam lemak atau omega 3 dapat membantu mencegah penyakit jantung. Karena ikan adalah salah satu makanan yang kaya akan asam lemak omega 3. Yang keempat, ada mengonsumsi lebih banyak serat. Menu makanan kaya akan serat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Serat bisa didapatkan dari buah-buahan, sayuran, gandum, kacang, dan sereal. Yang kelima, mengurangi konsumsi lemak jenuh. Terlalu banyak mengonsumsi lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kolesterol yang menumpuk berpotensi menyumbat pembuluh darah jantung. Baik, itulah penjelasan saya pada saat ini mengenai pengertian dampak negatif atau akibat bila mengalami infeksi jantung serta tips dan saran untuk masyarakat dalam mencegah penyakit infeksi jantung. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih.